sukun atau tanwin, nun mati atau tanwin, ada an, in, un. Nah teman-teman, dalam hukum nun sukun atau mati ini atau tanwin ini semuanya ada 4. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya jelas. Dalam pengertiannya, apabila nun sukun atau mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ini. Yang pertama ghin, ain, kha, ha, ha, dan hamzah atau alif. Maka apabila bertemu dengan huruf-huruf ini, maka harus membaca jelas nun mati atau tanwinnya. Contohnya adalah min Arab. Min nun mati ketemu ain. Min, maka nunnya harus dibaca jelas min Arab. Kemudian ada tanwin domah tadi un, maka dia un bertemu dengan alif harus dibaca tanwinnya jelas sami'un alim. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ghafurun hakim, bisa jadi ghafurun hakim. Ini domah kain ketemu dengan hak kecil, maka dia harus membaca tanwinnya jelas. Ghafurun alim. Kemudian hukum dari nun sukun mati atau tanwin ini ada yang bernama idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Pengertiannya, apabila nun sukun mati atau tanwin tadi bertemu dengan huruf-huruf yang ada 6 juga di sini. Idgham itu ada 6: ra, lam, waw, mim, nun, ya. Maka dibacanya menjadi ganda atau tersangkut, dan biasanya di idgham itu ada cirinya, yaitu bertasdid setelah nun mati atau tanwin. Maka idgham ini terbagi menjadi 2. Ada idgham bigunah, ada idgham bila gunnah. Idgham bigunah terbagi menjadi 2 tadi. Dari 6 huruf ini dibagi menjadi 2 juga. Yang termasuk idgham bigunah adalah yang ini. Hurufnya adalah 4 ini. Yang ini, ya, nun, mim, dan waw. Maka dia termasuk idgham bigunah. Kita lihat contohnya. Wa man ya'mal, ada ketemu nun mati bertemu dengan ia dan cirinya adalah tasdid, maka nun ini dilewat, dibacanya langsung ke ya-nya. Wa man ya'mal, maka disebut idgham bigunah. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Wa man nu'ammir, wa man nu'ammir, nun nanti ketemu nun. Min walidayhi, dari waw, min walidayhi, nun ketemu waw. Ada juga wa man yakfur. Contoh lain, wa man yakfur. Wa man yakfur, barang siapa yang kufur. Nun mati ketemu ya, cirinya ada tasdid. Ini disebut idgham bigunah karena nun mati ketemu ya. Banyak sekali contoh-contoh yang lain di dalam Al-Quran. Dan idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah.
Misalnya mirrafi. Mirrafi. Maka dia disebut dengan idgham bila gunnah karena bertemu dengan huruf dan lam. Nah, di sini teman-teman ada pengecualian dalam idgham yang di dalam Al-Qur'an itu ada fi dunya, sinwan. Ini kalau dilihat adalah idgham bi gunnah, nun mati ketemu ya, tetapi tidak bisa dibaca fi dunya, tetapi tetap harus dibaca nunnya secara jelas. Jadi fid dunya. Kemudian ada pengecualian juga ini, sinwan. Tidak bisa dibaca sinwan, tidak bisa, tetapi dia tetap dibacanya nunnya jelas, sinwan. Walaupun kedudukannya ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka dia teman-teman ada juga contoh lain di dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 4 itu ada tulisan bunyan. Nah, ini ada nun mati ketemu ya. Seharusnya menurut hukum idgham itu nun ketemu ya itu menjadi idgham bi gunnah. Tetapi tidak bisa dibaca bunyan, tetapi tetap harus nunnya jelas bunyan. Ada di dalam surat As-Saff surat nomor 61 ayat 4, nanti bisa dicek. Kemudian ada iqlab yang artinya memindahkan. Pengertiannya, apabila nun sukun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca mim. Contoh, nun mati ketemu ba, mim ba'di. Ada contoh lain yang bagi nun ketemu ba, nunnya yang dibaca nun mati secara jelas, tapi dia menjadi mim suaranya, yang bagi min ba'di. Nah, gitu teman-teman. Yang terakhir, hukum nun mati dan tanwin ada yang namanya ikhfa. Artinya sama. Pengertiannya, apabila nun sukun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf qaf, kaf, ta, ta, dal, fa, jim, zal, zai, sin, shin, shad, dha, fa, maka dibaca dengung. Dan ikhfa ini terbagi menjadi 3. Ada ikhfa al-ad, artinya paling jauh. Huruf-hurufnya adalah qaf dan kaf saja. Contohnya, maka nun ketemu kaf, maka bertemu nunnya tidak disuarakan jelas, tapi maka. Ada contoh lain, min qablikum. Nun mati ketemu qaf, maka nunnya
hurufnya tidak dibaca jelas tetapi mendengung. Min qablikum. Kemudian ada yang kedua, ikhfa aqrab, artinya yang paling dekat huruf-hurufnya adalah ta, ko, dal. Contoh wala antum, maka dia nunnya mendengung, nun mati ketemu ta. Ada contoh lain seperti indunillah, itu nun ketemu dal, dan banyak sekali yang lainnya. Kemudian ada ikhfa yang ketiga adalah ikhfa awsat, artinya pertengahan. Huruf-hurufnya adalah sisa-sisa dari ikhfa akbar dan ikhfa akbar. Ini ikhfa akbar, ini ikhfa akrab. Maka sisanya ini adalah ikhfa awsat. Ikhfa awsat artinya pertengahan. Huruf-hurufnya adalah sisa daripada ikhfa akbar dan ikhfa akrab. Contohnya ada anzalna, nun ketemu zain, maka dia mendengung, nunnya tidak jelas seperti anzalna. Masih lagi contoh-contoh yang lain banyak sekali di dalam Al-Quran. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru 4 jenis hukum nun mati atau tanwin.